Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas cara pengisian form NCP, Form Nutrition Care Process ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah proses asuhan gizi terstandar. Nah, jadi untuk proses asuhan gizi terstandar itu formnya sudah terstandar ya, artinya susunannya tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh dibolak-balik ya, dimulai dari identitas pasien. Nah, jadi identitas pasien ini nanti bisa saudara dapatkan dari rekam medis ya, mulai dari nama ini nanti ditulis nama inisial saja, tidak perlu nama lengkap, kemudian nomor rekam medis, ruangan, tanggal masuk rumah sakit, tanggal diambil kasus oleh ahli gizinya, dan diagnosis medis, ini semuanya tinggal menyalin saja dari rekam medis ya. Kemudian untuk data riwayat pasien, ini ada yang sudah tercantum di rekam medis, tapi ada juga yang mungkin belum. Jadi saudara bisa menanyakan kepada pasien atau kepada keluarganya. Jadi terkait dengan umur, jenis kelamin, kalau jenis kelamin tidak perlu ditanyakan ya, tinggal dilihat aja pasiennya laki-laki atau perempuan. Kemudian suku, kemampuan membacanya bagaimana, apakah bisa membaca atau tidak, pendidikan terakhirnya apa, kemudian peran dalam keluarga, ini keluarga inti ya, jadi dia sebagai apa? Sebagai kepala keluarga ataukah sebagai istri atau anak ya, atau cucu seperti itu. Kebiasaan merokok ada atau tidak, jadi silakan saudara lengkapi, nanti kalau ternyata ada kebiasaan merokok ya dilengkapi berapa banyak konsumsinya per hari, sudah berapa lama konsumsi rokoknya gitu ya, nanti silakan dilengkapi di kolom ini. Kemudian keterbatasan fisik, apakah ada gangguan pendengaran, penglihatan, dan misalkan ada gangguan bicara ya, nanti silakan saudara tuliskan di CH 1.1.11. Kemudian mobilitas ini juga nanti bisa saudara, tanyakan ya, karena kalau pasien di rumah sakit kan pasti dia kondisinya bed rest gitu ya, di tempat tidur. Tapi kan ketika di rumah kita harus menanyakan bagaimana mobilitasnya, apakah bisa, berjalan seperti biasanya atau bisa bahkan bisa beraktivitas sedang mungkin ya, atau di rumah sudah dengan mobilitasnya, sudah dengan kursi roda atau bahkan bed rest, nanti silakan, saudara isikan di sini. Kemudian kesimpulan ini nanti dicantumkan kesimpulannya bagaimana untuk hasil asesmen dari yang, di atas itu tadi ya, dari yang riwayat personal tadi. Kemudian untuk riwayat medis, ini saudara bisa mengisikan terkait dengan keluhan utama, kalau ternyata tidak ada yang bisa ditanyakan langsung kepada pasien atau keluarganya. Kemudian riwayat penyakit sekarang ini adalah riwayat bagaimana pasien ceritanya bagaimana sampai pasien bisa masuk rumah sakit gitu ya. Jadi ada misalnya 1 bulan sebelum masuk rumah sakit pasien sudah mengalami gejala apa, 1 minggu sebelum masuk rumah sakit pasien mengalami gejala apa gitu ya, dan hari masuk rumah sakit pasien kondisinya gimana gitu. Jadi nanti ada singkatan-singkatan yang mungkin saudara akan temui di riwayat penyakit sekarang ya. Jadi misalkan 1 BSMRS itu adalah 1 bulan sebelum masuk rumah sakit. 1 MSMRS berarti 1 minggu sebelum masuk rumah sakit ya. Ada HMRS berarti hari masuk rumah sakit, seperti itu. Nanti silahkan dicantumkan ya di sini. Kemudian ada juga singkatan-singkatan misalkan PX itu adalah pasien, DX itu adalah diagnosis, TX itu adalah terapi ya. Jadi nanti bisa ada singkatan-singkatan di rekam medis dan, saudara harus bisa memahami itu ya. OS itu adalah orang sakit ya, sama seperti PX artinya pasien gitu. Kemudian riwayat penyakit dahulu ini adalah riwayatnya pasien yang dulu apakah sudah pernah menderita penyakit yang sama atau mungkin penyakit yang diderita sekarang sudah diderita berapa lama gitu ya, nanti dicantumkan di riwayat penyakit dahulu. Jadi riwayat penyakit dahulu ini adalah contohnya, misalnya ada seorang pasien DM ya, diabetes mellitus. Dia sudah kena DM itu sejak 5 tahun yang lalu. Jadi saudara bisa mencantumkan di sini, pasien mengalami diabetes mellitus sudah dalam 5 tahun terakhir. Atau misalkan, kambuh ya, kambuh di penyakit jantung misalkan. Jadi saudara bisa mencantumkan di sini riwayat penyakit jantung pada tahun berapa, sudah pernah diderita ya, sekarang adalah kondisinya dalam kondisi, kambuh begitu ya, nanti silakan dicantumkan di riwayat penyakit dahulu. Kemudian riwayat penyakit keluarga ini berdasarkan silsilah keluarga, apakah ada keluarga yang menderita penyakit yang sama dengan pasiennya. Jadi nanti,
ditanyakan tidak hanya dari orang tua saja ya, tapi juga jangan lupa ditanyakan simbahnya bagaimana, kakek neneknya apakah punya riwayat, sakit yang sama ya, misalkan pamannya atau bibinya atau, saudara sepupunya seperti itu. Jadi saudara bisa menanyakan kepada pasiennya atau keluarganya. Kemudian untuk perawatan ini ada terapi medis ya, pengobatannya bagaimana, jadi terapi medisnya apa yang pernah dilakukan, kemudian perawatan bedah pernah atau tidak, perawatan paliatif ini juga pernah atau tidak. Jadi nanti saudara bisa mencantumkan di kesimpulan riwayat medis ini apakah ada problem yang dialami oleh pasien atau tidak, gitu. Kemudian riwayat sosial ini juga silakan nanti bisa ditanyakan kepada pasiennya, faktor sosial ekonomi bagaimana situasi rumah ya atau situasi hidup, apakah dia tinggal sendiri ataukah tinggal bersama keluarganya yang lain. Kemudian ada masalah di rumah kalau ada ya, kalau kalau ternyata ada, masalah bisa dicantumkan di sini, kalau tidak ada ya berarti dicoret saja. Dukungan sosialnya bagaimana, apakah ada dukungan yang baik dari keluarganya, dari, lingkungan rumahnya atau tidak ya. Kemudian letak geografisnya bagaimana, jadi, lingkungan rumahnya ini letak geografisnya apakah di kota atau di desa gitu ya. Nanti silakan dicantumkan di CH strip 3.1.5 ini. Pekerjaannya apa? Nah, ini juga nanti akan mempengaruhi aktivitas ya atau riwayat, pasien ketika di rumah itu aktivitasnya apa, yang tadi di atas juga mobilitasnya juga akan terlihat juga dari pekerjaan di sini ya. Kemudian agamanya apa, riwayat krisis terakhirnya kalau ada, kalau tidak ada berarti tidak perlu dicantumkan. Tingkat stres sehari-hari nanti silakan dicantumkan di sini. Dan jangan lupa juga ditulis kesimpulannya. Kemudian untuk yang berkaitan dengan riwayat makan atau gizi, ini saudara bisa dulu ya. Jadi me-recall 24 jam bagaimana. Kalau me-recall itu dimulai dari yang terdekat ya. Jadi saudara bisa menanyakan misalkan, "Tadi terakhir makan jam berapa?" Gitu. Terus makannya apa, terus nanti mundur, "Sebelumnya makannya jam berapa? Makan apa?" Terus mundur lagi, terus sampai 24 jam terakhir ya. Jadi saudara bisa melihat dari form, eee, recall nanti ya, dengan menggunakan form recall nanti saudara bisa mengetahui seberapa banyak asupan pasien ya dari hasil recall tersebut. Jangan lupa ditanyakan untuk teknik pengolahannya ya, baik itu misalkan direbus atau digoreng atau dengan teknik pemasakan yang lain nanti silakan dicantumkan di form recall ya. Jadi harapannya nanti ketika memasukkan ke Nutrisurvey juga betul seberapa banyak bahan makanan yang dikonsumsi betul tepat seperti itu ya. Nah, jadi nanti saudara bisa mencantumkan di sini asupan oralnya seberapa banyak yang dari hasil recall ya. Atau kalau ternyata dari makanannya enteral, saudara bisa mencantumkannya di baris yang kedua. Infus ini kalau ada artinya infusnya harus kita lihat dulu apakah infusnya itu cairan elektrolit atau resusitasi saja atau ada cairan energi. Kalau ternyata infusnya cairan energi berarti harus kita cantumkan di sini karena itu menambah asupan makan pasien dari infus ya. Jadi mohon nanti dicek lagi infus pasiennya apa. Nah, kemudian ini kebutuhannya yang dicantumkan di sini bukan kebutuhan hasil hitungan planning ya, tapi ini adalah kebutuhan standar rumah sakit. Jadi pasien sudah mendapatkan makanan dari rumah sakit, itu seberapa banyak, sesuai dengan standar rumah sakit, nanti yang dicantumkan di sini adalah standar rumah sakitnya. Jadi standar dietnya itu, dari makanannya mengandung berapa energinya, protein, lemak, karbohidrat dalam sehari ya, nanti dicantumkan di sini. Jadi saudara bisa menghitung persen asupannya, artinya semua asupan baik dari oral, enteral maupun infus ini nanti harus ditotal dulu, kemudian dibagi dengan kebutuhan dikali 100% hasilnya dicantumkan di yang persen asupan. Itu bisa saudara lakukan untuk, aspek energi, zat gizi protein, lemak maupun karbohidrat ya. Jadi semuanya nanti dihitung satu persatu. Kemudian untuk kesimpulannya jangan lupa nanti dicantumkan riwayat asupan makan dan zat gizinya bagaimana, ya. Kemudian
Juga terkait dengan riwayat diet, ini frekuensi makan, kalau yang ini FFQ ya, jadi kebiasaan makan. Kalau yang tadi kan asupan makan itu adalah 24 jam terakhir. Tapi kalau kebiasaan makan, ini adalah kebiasaan makan ketika pasien di rumah gitu. Jadi ketika dia belum masuk rumah sakit, itu dia pola makannya bagaimana. Frekuensi makan berapa kali per hari, makannya apa saja ya, berapa kali per hari, berapa banyak jumlahnya, nanti mohon dilengkapi ya. Kemudian lauk hewani juga begitu, makannya apa saja, apakah daging, ayam, apa telur, daging sapi, semuanya dilengkapi nanti termasuk cara pemasakannya. Lauk nabati juga demikian, sayurnya juga, buah, minuman snack, nanti silakan dilengkapi sesuai dengan hasil SQFFQ-nya. Jadi nanti silakan dicantumkan di sini kesimpulan riwayat dietnya bagaimana. Berdasarkan kualitas, apakah makanannya sudah bervariasi, sudah terpenuhi, eee, macam-macam zat gizi macam-macam bahan makanannya ya. Kalau dulu kita mengenal ada 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang sudah berubah jadi prinsip gizi seimbang, apakah itu terpenuhi pada pasien atau tidak. Dan juga terkait dengan kualitas, kira-kira dia kuantitas. Kuantitasnya terpenuhi enggak jumlahnya, kira-kira, frekuensinya seharusnya makan 3 kali makan utama, 2 kali selingan itu terpenuhi tidak gitu ya. Kalau pasiennya ternyata makan hanya 1 kali per hari, berarti dari segi kuantitas jelas tidak terpenuhi ya, seperti itu. Kemudian untuk pengalaman diet, ini ada preskripsi diet masa lalu kalau ternyata dia sudah pernah mendapatkan konseling gizi atau sudah pernah dirawat di rumah sakit dan dia mendapatkan diet, ini dietnya apa dituliskan ya. Pernah mendapatkan konseling gizi atau tidak, silakan dituliskan di sini, mengikuti diet yang dipilih sendiri atau bagaimana, silakan ditulis sendiri. Jadi biasanya pasien juga ada tuh yang menerapkan diet, eee berdasarkan pengetahuannya dia sendiri, dia mengikuti diet apa gitu ya, yang diketahui dari masyarakat atau dari media sosial misalkan dia lakukan ya, ditulis di sini. Upaya diet yang pernah dilakukan nanti silakan ditulis di sini di FH strip 2.1.2.4 ya. Alergi makanan ada atau tidak ditanyakan ya, termasuk alerginya apa gitu. Jadi alergi makan apa nanti akan mempengaruhi bagaimana terapi diet atau pemberian diet yang kita lakukan di bagian intervensi ya. Kemudian intoleransi makanan ada atau tidak, misalkan dia ternyata tidak bisa mentoleransi susu, ada lactose intolerance, artinya nanti dalam pemberian menu, dalam pemenuhan menu juga kita tidak boleh memberikan susu atau makanan apapun itu yang ada intoleransinya atau alerginya, gitu ya. Jadi ada kesimpulan nanti silakan dicantumkan di sini. Lingkungan makan bagaimana? Jadi ada lokasi makan, suasananya bagaimana, apakah ada bising, pencahayaannya ada atau tidak, pengasuhnya bagaimana ya, ada pengasuh atau tidak, ada pendamping makan atau tidak, ruang fasilitas menyusui yang memadai misalnya ya, kalau ternyata kasusnya adalah ibu menyusui nanti silakan dicantumkan di sini, kalau tidak ada, tidak menyusui berarti di-strip aja ya, dicoret aja. Makan sendirian, nah kalau iya berarti ditulis di sini iya. Kalau tidak berarti tidak gitu ya. Kemudian dicantumkan juga kesimpulannya apa. Jadi kesimpulan di sini, harus mencakup hasil dari tabel yang ada di atasnya. Kemudian untuk pemberian makanan enteral dan parenteral, ini kalau ternyata pasiennya mendapatkan makanan lewat enteral, lewat pipa ya, nanti silakan saudara isi di sini. Nasoentrik itu kalau pipanya masuk lewat hidung, nanti, ujung pipanya berakhir di gaster ya, atau duodenum atau jejunum, itu berarti nasoentrik. Kalau oroentrik itu artinya lewat mulut ya, ini biasanya pada bayi gitu, pada bayi yang baru lahir, ini kalau diberikan enteral lewatnya orogastrik ya. Kemudian atau pembedahan, jadi misalkan gastrotomi atau duodenostomi atau jejunostomi silahkan dicantumkan di sini. Parenteral ini kalau ternyata pasiennya mendapatkan infusnya apa, ya jadi infusnya misalnya, resusitasi ada ringer laktat atau sodium chloride ya, seberapa banyak, berapa cough dalam sehari, nanti silakan dicantumkan di sini. Kalau misalkan infusnya adalah dextrose 5% seberapa banyak, berapa cough dalam sehari, nanti tuliskan di sini ya. Kemudian kesimpulannya jangan lupa dicantumkan. Obat-obatan kalau ada ya silahkan dituliskan, obatnya apa ya, dituliskan di sini.
Kemudian untuk pengetahuan atau kepercayaan perilaku juga ya, ini ada di FH 4.1, FH itu food history juga. Jadi ada pengetahuan atau keterampilan terkait makanan dan gizi, nanti silahkan dicantumkan. Kepercayaan dan perilaku terkait makanan dan zat gizi, ini misalkan ada orang-orang yang dengan pantangan makan tertentu, dengan kepercayaan tertentu, nanti silahkan dicantumkan di sini ya. Kemudian kita lanjutkan untuk perilaku ya, misalkan ada perilaku, makan yang menyimpang ya. Jadi misalkan, kebiasaan apa itu, memuntahkan makanan kembali ya, ada yang tidak suka, eee, makan pengennya makan sebenarnya, tapi dia nggak pengen gemuk ya, jadi ketika makan dimuntahkan kembali, atau ada juga yang selalu menggunakan obat-obatan laksatif ya, atau misalkan perilakunya saat makan ada yang aneh, nanti silakan dicantumkan di sini ya, ditanyakan dulu. Kalau ternyata nggak ada ya berarti dicoret aja gitu. Faktor yang memengaruhi akses makanan ini silahkan nanti saudara cantumkan ya, ada tidaknya makanan yang bisa dia akses gitu, termasuk nanti alat makannya ya, termasuk fasilitas, persiapannya, punya kompor apa enggak, punya alat makan atau tidak gitu ya, nanti silakan dicantumkan. Kemudian untuk aktivitas dan fungsi fisik ini juga bisa ditanyakan, apakah bisa makan sendiri atau harus disuapi, aktivitas fisiknya bagaimana, frekuensi aktivitasnya berapa banyak dalam sehari ya, durasinya, misalkan aktivitas di luar ruangan berapa lama gitu dalam sehari. Artinya ini adalah riwayat ya, pasien ketika di rumah sebelum masuk rumah sakit pola aktivitasnya seperti apa gitu. Kalau sudah di rumah sakit ya kita harus membedakan itu, aktivitas ketika pasien di rumah sakit artinya hanya, pilihannya hanya bed rest total atau bed rest atau aktivitas ringan itu saja ya. Jadi tolong nanti dibedakan antara aktivitas pasien ketika masih di rumah dengan ketika pasien sudah dirawat di rumah sakit. Nah, kemudian untuk kualitas hidupnya bagaimana, ini terkait dengan persepsi pasien ya, persepsi pasien terhadap, gizi, intervensi gizinya, dia bisa menerima diet yang diberikan atau tidak, kemudian responnya bagaimana, ya mungkin motivasi makannya bagaimana gitu ya, nanti perlu kita cantumkan di sini. Misalkan pasiennya belum bisa menerima kalau dia harus mengkonsumsi makanan dengan bentuk makanan cair, nah ini kan berarti nanti menjadi pertimbangan sendiri ya oleh dietitian-nya. Baik, kemudian untuk antropometri atau AD, jadi di sini untuk antropometri ini nanti saudara bisa, pertimbangkan dulu ya, apakah pasiennya bisa diukur antropometrinya atau tidak, itu yang pertama. Jadi harus dilihat dulu pasiennya bisa turun dari tempat tidur atau tidak. Kalau ternyata bisa turun dari tempat tidur, otomatis kita bisa ukur, ada berat badan, ada tinggi badan, atau, nanti bisa kita timbang gitu ya, ditimbang dapat data berat badan, nanti diukur tinggi badannya juga bisa. Kalau ternyata pasiennya tidak bisa turun dari tempat tidur, berarti otomatis kita nggak boleh memaksakan pasiennya harus diukur berat badan. Jadi nanti bisa kita ukur lingkar lengan atas ya atau lila dan juga rentang lengan. Nah, jadi rentang lengan ini untuk, menghitung estimasi tinggi badan ya. Atau bisa juga dengan menggunakan tinggi lutut, tapi kalau tinggi lutut ini harus menggunakan alat ya, alatnya seperti segitiga siku-siku itu nanti silakan, kalau ternyata ada alatnya berarti tinggi lutut bisa diukur, kalau nggak ada alatnya berarti tinggi lutut tidak bisa diukur. Rentang lengan nanti mohon disesuaikan dengan kondisi pasiennya, kalau ternyata pasien tangan pasien salah satunya diinfus, baik itu kanan atau kiri gitu ya, berarti yang diukur nggak boleh tangan yang diinfus. Jadi pasien nggak boleh merentangkan tangan, kedua tangan begini, kanan sama kiri nggak boleh ya. Jadi harus salah satu saja yang bagian tangan yang tidak diinfus, kemudian nanti, hasilnya dikalikan 2 gitu. Jadi tetap mendapatkan data rentang lengan, atau panjang depa gitu ya. Jadi 2 tangan direntangkan begitu. Jadi itu untuk bisa mengukur estimasi tinggi badan. Tinggi lutut juga demikian ya, bisa untuk mengukur estimasi tinggi badan. Kemudian berat badan aktual yang tadi saya sampaikan, kalau bisa diukur
pasiennya bisa ditimbang, bisa kita dapatkan data berat badan aktual. Kalau tidak, berarti kita mendapatkan data lingkar lengan atas saja. Ya, nanti untuk data berat badannya yang digunakan untuk perhitungan kebutuhan, kita bisa menggunakan berat badan ideal dari estimasi tinggi badan, ya. Jadi caranya seperti itu. Kemudian perubahan berat badan kalau ada, misalkan ada kondisi UDEM ya, kondisi UDEM berat badannya nambah cepat, berarti penambahan berat badannya itu tidak normal, tapi karena adanya penambahan cairan di tubuhnya ya. Atau misalkan turun dengan cepat ya, ada kasus kanker, kaheksia itu kan harus kita pertimbangkan. Oh berarti dia penurunannya dengan tidak disengaja berapa banyak ya, berarti ada risiko penurunan status gizi. Jadi dari pengukuran berat badan dan tinggi badan, kalau ternyata pasiennya bisa diukur, berarti bisa mendapatkan data indeks massa tubuh. Kalau tidak bisa, berarti untuk indeks massa tubuh tidak bisa kita ukur ya, tidak bisa kita hitung gitu. Karena syarat dari indeks massa tubuh itu berat badannya adalah berat badan aktual. Jadi kita nggak boleh nanti ketemu sama pasien, tanya sama pasien, "Bapak berat badannya berapa ya?" gitu, dikira-kira saja itu nggak boleh ya. Karena berat badan harus diukur, itu termasuk data objektif ya. Baik, kemudian kalau ternyata indeks massa tubuh tidak bisa diukur bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan penilaian status gizinya dengan lingkar lengan atas ya, dengan persen lila. Nah, kemudian untuk pola pertumbuhan ini juga untuk koreksi usia untuk bayi prematur, IMT menurut umur, lingkar kepala ya, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, sama berat badan menurut umur. Ini kan kita lihat dari Z-score-nya ya, IMTU, TBU, BBTB, BBU ini semuanya adalah Z-score. Jadi bisa kita gunakan untuk melihat status gizi pada anak, bayi, anak maupun remaja ya, untuk yang IMT menurut umur. Kemudian persentase lemak tubuh. Nah, ini nanti saudara bisa mengukur dulu ya, jadi bisepsnya, tricepsnya, kemudian lemak yang di belakang itu ada lemak bicep, tricep, kemudian ada suprailiaka ya, sama suprailiaka yang di bagian perut ya, di bagian perut di pinggang itu nanti bisa kita ukur suprailiaka. Kemudian subskapula itu yang belakang di bagian belakang leher ya, itu ada tulang entong-entong kalau orang Jawa bilang entong-entong gitu ya. Jadi ada subskapula. Kemudian lingkar lengan atas, ada lingkar pinggang, ini adalah bagian perut yang paling kecil, itu lingkar pinggang. Lingkar panggul ini adalah bagian yang paling lebar, ya. Jadi bagian perut yang paling lebar itu panggul, ya. Bawahnya perut maksud saya, yang paling lebar itu ya, itu namanya panggul. Nah, jadi kita bisa melihat rasio lingkar pinggang dan lingkar panggul. Kemudian untuk data biokimia ini nanti dituliskan ya. Jadi data biokimianya apa saja yang didapatkan dari pasien, silahkan dituliskan di sini. Kemudian nilai normalnya berapa. Jadi kita mengetahui hasilnya itu, maaf, ini hasilnya dari pengukuran pasiennya berapa ya. Jadi interpretasinya bagaimana kita bisa menyimpulkan. Nah, ini interpretasi ini adalah pasiennya tidak mencantumkan data lagi ya. Jadi interpretasinya tidak hanya sekedar tinggi, rendah, tidak seperti itu, tapi interpretasinya adalah kesimpulannya. Jadi pasiennya tuh mengalami apa gitu. Misalnya kadar di sini misalkan kan kadar HB ya. HB-nya bagaimana? Normalnya berapa? Hasilnya berapa? Ternyata hasilnya lebih rendah dari normal, berarti interpretasinya adalah pasien mengalami anemia gitu. Kemudian misalkan GDS-nya tinggi. Nah, ini kita bisa mencantumkan interpretasinya adalah pasien mengalami hiperglikemia ya. Jadi seperti itu. Nanti interpretasi tidak hanya sekedar mencantumkan tinggi rendah saja, tapi juga harus mencantumkan bagaimana atau apa yang dialami oleh pasien berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut. Ya, kemudian untuk data fisik ini adalah penampilan keseluruhan, penampilannya bagaimana, keadaan umumnya bagaimana ya.
Apakah dalam kondisi sadar penuh atau kompos mentis, atau misalkan dia dalam kondisi lemas ya, somnolen, atau kondisinya bagaimana, nanti silakan dicantumkan di sini. Kardiovaskular atau pulmonari ini bagaimana? Apakah ada udem pulmo atau ada sesak napas ya? Nanti silahkan dicantumkan di kardiovaskular ini bagian PD 1.1.3 ya. Kemudian ekstremitas atau ototnya bagaimana? Apakah ada udem? Udem ekstremitas itu udem di bagian kaki ya. Udem di bawah di bagian kaki, apakah ada atau tidak, kita harus menunjukkan hasil pemeriksaan udemnya ya. Jadi piting udem positif atau negatif begitu. Kemudian penampakan lemak subkutan ya. Tadi ada 4 posisi, ada bicep, tricep, ada subscapula, suprailiaka. Kemudian massa ototnya bagaimana ya. Penampakan kuku atau tangan apakah pucat, warnanya bisa mengindikasikan kalau pasiennya anemia atau tidaknya. Kemudian ada tidaknya gangguan otot atau sendi, nanti silakan dicantumkan hasilnya di PD strip 1.1.4 ya. Kemudian sistem pencernaan ini bagaimana? Apakah ada gangguan di gigi atau ada stomatitis? Stomatitis itu seperti sariawan ya, tapi banyak gitu. Jadi mulutnya penuh dengan semacam sariawan itu ya. Jadi ada radang di mulutnya. Jadi otomatis nanti pasien akan turun nafsu makannya ini kalau ternyata mengalami stomatitis. Kemudian ada kesulitan mengunyah, menelan, ada atau tidak. Perubahan pengecapan ya, bisa makan atau tidak, ada perubahan kemampuan untuk merasakan atau tidak, nafsu makannya bagaimana, ada nyeri ulu hati atau tidak gitu ya, mual muntah, diare, konstipasi, silakan nanti diisikan di sini. Kepala dan mata ini apakah ada pusing, jadi bisa ditanyakan pusing atau tidaknya, keluhan utamanya apa gitu ya. Penampakan rambutnya bagaimana, ada sklera ikterik atau tidak di bagian matanya, bintik bitot ada atau tidak di bagian matanya ya, sama konjungtivanya bagaimana, apakah pucat atau tidak begitu. Sarafnya bagaimana? Apakah ada gangguan sistem saraf atau tidak? Kemudian kulitnya ini apakah ada dermatitis, apakah ada kulitnya kering, bersisik ya atau tidak? Nanti silakan dicantumkan. Kemudian vital sign-nya bagaimana? Tekanan darahnya berapa? Nadinya seberapa ya? Kalau tekanan darah ternyata nanti di sini dituliskan tidak hanya angkanya saja ya, tapi nanti dituliskan juga kesimpulannya, jadi pasien mengalami hipertensi atau tidak begitu. Nadinya bagaimana? Kalau nadinya tinggi berarti ada takikardia lebih dari normal ya. Kalau nadinya kurang dari normal berarti ada bradikardia. Suhunya berapa? Kalau suhunya lebih dari 37 derajat Celcius berarti pasien mengalami febris ya. Jadi suhu normal itu 36 sampai 37 derajat Celcius. Respirasinya bagaimana? Normal itu 20 sampai 24 kali per menit. Kalau ternyata tidak normal, di atas atau kurang dari normal berarti pasien mengalami sesak napas gitu ya. Nanti silakan dicantumkan kesimpulannya. Nah, kemudian kita masuk ke D, diagnosis gizi. Diagnosis gizi berarti nanti harus disusun berdasarkan domainnya. Jadi diagnosis gizi ada 3 domain, jadi ada domain intake atau NI, domain klinis atau NC, dan juga domain behavior atau NB ya. Menyusun diagnosis gizi itu nanti harus ada problem, terus ada kata penghubungnya adalah berhubungan dengan atau berkaitan dengan etiologi, kemudian kata hubung lagi dibuktikan dengan atau ditandai dengan sign simptom ya. Jadi ada problem, etiologi, dan sign simptom ini harus ada semua kalau kalau kita membuat diagnosis gizi. Nah, ini tidak akan saya bahas banyak ya untuk penyusunan diagnosis gizi karena nanti ada materi sendiri di perkuliahan ya. Kemudian untuk intervensi, ini nanti intervensinya apa ya, planning kita apa. Nanti dibuat tujuan dietnya apa, prinsip syarat dietnya bagaimana ya. Prinsip syarat diet, tujuan diet ini tidak perlu menggunakan bahasa yang terlalu tinggi ya. Jadi yang sederhana aja misalkan membantu menurunkan tekanan darah, membantu menurunkan berat badan ya. Jadi lebih kita mudahkan dengan kata membantu menurunkan berat badan daripada membantu menurunkan status gizi. Karena untuk menurunkan status gizi atau meningkatkan status gizi itu adalah proses yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, padahal kan kita menangani pasien ini di rumah sakit
paling lama ya paling 7 hari ya kalau pasiennya tidak dalam kondisi kritis begitu ya. Jadi 7 hari sudah bisa pulang. Jadi untuk perubahan status gizi ini tidak kita prioritaskan untuk menangani pasien di rumah sakit ya. Jadi lebih ke berat badan saja naik atau turun begitu. Kemudian untuk prinsip syarat diet ini juga nanti, sesuaikan dengan kondisi pasiennya masing-masing. Jadi tidak ada prinsip syarat diet yang, dalam bentuk range ya. Jadi protein misalnya, protein 10 sampai 15% dari kebutuhan energi itu salah ya. Karena kita sudah punya pasien artinya kita sudah harus menentukan berapa kebutuhan pasien tersebut ya, tentukan satu angka saja. Kemudian untuk perhitungan kebutuhan zat gizi ini silahkan nanti saudara menghitung energinya, menggunakan rumus apa gitu ya. Protein seberapa banyak, eee, sesuai dengan prinsip syarat dietnya, jadi harus nyambung dengan prinsip syarat dietnya, lemaknya, karbohidratnya ya, zat gizi lain apakah diperlukan atau tidak. Misalkan pada kasus, hipertensi itu kan kita harus menentukan seberapa banyak asupan natrium ya, maaf kebutuhan natrium. Jadi nanti silakan ditulis di sini natrium seberapa banyak gitu. Kemudian ada substansi bioaktif, ini kalau ada, kalau tidak ada ya nggak perlu dicantumkan. Cairannya perlu seberapa cc atau seberapa mililiter nanti harus dicantumkan ya. Kemudian untuk preskripsi diet ini pasiennya mendapatkan diet apa berdasarkan, tujuan, prinsip syarat dan juga perhitungan kebutuhan tadi akhirnya kita menyimpulkan. Jadi pasiennya mau dikasih diet apa gitu, diberikan diet apa nanti cantumkan di jenis diet, bentuk makanannya apa, pilihannya hanya ada bentuk makanan biasa itu nasi ya, lunak itu ada 2 pilihan, ada nasi tim dan bubur nasi, kemudian saring ini, paling bawah itu adalah cair ya, cair itu ada 2, cair jernih atau cair kental. Kalau ternyata pasiennya mendapatkan, makanan lewat rute enteral, berarti kan bentuk makanan pasti cair, tapi kalau lewatnya oral nanti bisa bervariasi tergantung dari, rencana yang kita buat ya, apakah makanan biasa, lunak, saring, atau cair. Jadi makanan cair juga bisa dilewatkan lewat oral gitu. Cara pemberian ini nanti diberikannya maaf, jadwal pemberian seberapa banyak, misalkan 3 kali makan utama dan 2 kali selingan misalnya ya. Kemudian apakah pasien mendapatkan, peralatan khusus saat makan atau tidak, kalau tidak ada berarti dicoret saja yang feeding assistant ini. Kemudian lingkungan makannya bagaimana ya, kalau ternyata tidak membutuhkan lingkungan khusus ya berarti dicoret saja. Tata laksana berkaitan dengan obat ini kalau ternyata tidak ada, ya berarti dicoret saja gitu ya. Menu silahkan saudara mencantumkan menunya bagaimana. Menu itu masakannya ya. Jadi menu makan pagi apa saja, nasi misalkan, terus ada nasi berarti bahan makanannya beras ya. URT ini adalah URT bahan makanan, jadi URT berasnya berapa, kalau nasinya 200 gram berarti berasnya adalah 100 gram. Nanti URT-nya adalah, misalkan seperempat gelas gitu ya, seperempat gelas untuk beras 100 gram ya, nanti untuk beratnya 100 gram, di sini energi, protein, lemak, karbohidratnya berapa, kalau butuh vitamin mineral di sini dicantumkan kandungannya berapa. Menu itu ada makan pagi misalkan nasi, lauknya apa, sayurnya apa ya, harus ada lauk hewani sama nabati atau tidak, sesuaikan dengan standar diet rumah sakit. Dapat buah atau tidak ya, itu sesuaikan dengan standar diet rumah sakit. Terus snack-nya apa, makan siangnya apa, nanti snack lagi, makan malamnya apa, itu adalah menu. Bahan makanan itu adalah bahannya yang digunakan untuk memasak makanan di bagian menu tersebut. Ya, jadi mohon nanti diisikan dengan benar dan harus di paling bawah ini harus ada persen capaian ya. Jadi makan pagi, maaf dari masing-masing tadi ya, dari makan pagi itu bisa memenuhi kebutuhannya berapa persen. Kemudian makan snack itu memenuhi kebutuhan berapa persen, makan siang berapa persen, demikian juga sampai malam nanti ya. Masing-masing perlu kita, hitung dulu bagaimana pemenuhan terhadap gizinya. Kalau ternyata sudah plus minus 10% dari kebutuhan berarti menu kalian sudah bagus ya, jadi bisa kita terapkan. Nah, tapi untuk pasien yang dirawat di rumah sakit, menu ini kan tidak bisa ngarang ya, jadi tidak bisa membuat sendiri, nanti bisa menggunakan standar diet rumah sakit dan juga siklus menu untuk pasien di rumah sakit tersebut ya. Jadi misalkan ada siklus menu 10 hari, berarti tinggal dilihat saja itu diambil kasusnya tanggal berapa, menggunakan siklus menu yang keberapa, gitu.
Kemudian rencana edukasi gizi ini tujuan edukasinya untuk apa, prioritas modifikasinya untuk siapa ya, kemudian, tujuan edukasi ini beda dengan tujuan diet ya. Kalau tujuan diet kan membantu menurunkan berat badan, membantu menurunkan tekanan darah begitu. Tapi kalau tujuan edukasi itu adalah memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan kepada pasien dan keluarganya terkait dengan diet yang diberikan ya, misalkan itu contohnya ya. Prioritas modifikasinya bagaimana, rekomendasinya bagaimana, dan topik yang mau disampaikan apa gitu. Selain diet ya, selain diet yang diberikan kira-kira ada topik tambahan atau tidak. Waktu, sasaran, metode, alat bantu nanti silakan diisikan. Rencana konseling ini juga nanti silakan diisi ya, sesuaikan dengan kondisi pasiennya yang mau diberikan konselingnya itu siapa, apakah pasien atau keluarganya begitu. Kemudian rencana koordinasi asuhan gizi ini, nanti kalau pasiennya dirawat inap ya jelas nanti harus koordinasi ya. Jadi koordinasi kegiatan dengan asuhan lain yang berkaitan dengan asuhan gizi yang diberikan, misalkan dengan dokter, dengan perawat hasilnya seperti apa, dengan psikolog mungkin hasilnya seperti apa, ya nanti silakan ditulis di sini. Pemulangan pasien ini kalau ternyata pasiennya udah pulang ya silakan dituliskan, kalau belum ya berarti dicoret saja. Rencana monitoring dan evaluasi nanti silahkan diisikan di sini ya sesuai dari, hasil yang tadi di assessment kan ada EFH, ada AD, ada BD, ada PD ya. Hal yang diukur apa? Misalkan ada FH-nya ada asupan, energi, protein, lemak, karbohidrat, kapan ngukurnya, kan harus setiap hari tuh kalau asupan ya. Jadi setiap hari targetnya bagaimana, normal, penuhi 80 sampai 100% kebutuhan. Kemudian AD ini adalah antropometri yang mau diukur apa, misalkan berat badan atau lila gitu ya, waktu pengukurannya kapan. Kan tidak mungkin setiap hari kalau berat badan dan lila ya, nanti silakan di-arrange sendiri di sini targetnya bagaimana. Kalau ada UDIM jelas targetnya nggak bisa naik ya, tapi malah justru harus turun karena UDIM kan ada penumpukan di cairan di dalam tubuh ya. Kemudian BD ini hal yang diukur apa, indikatornya, kemudian waktu pengukurannya kapan ya, tentunya kalau BD hasil lab berarti dia pengukurannya adalah ketika ada hasil laboratorium terbaru. Targetnya bagaimana? Normal gitu ya. PD ini fisik klinis ya, yang diukur apa, misalkan vital sign, tekanan darah, suhu nadi respirasi, ada, udem atau tidaknya, pusing atau tidaknya gitu ya. Waktu pengukurannya kapan? Berarti harus setiap hari gitu kalau fisik klinis ya. Targetnya bagaimana? Apakah pusingnya berkurang atau, misalkan tekanan darahnya normal gitu, silahkan nanti diisikan di bagian target ya. Baik itu untuk, pengisian dari form NCP. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.